Halo, selamat malam semuanya. Oke, kita sambil nunggu pembicara kita. Sebentar. Halo, Bro Arfan. Halo, Selamat suaranya oke? malam. Oke, jelas. Ini IG Siap, Live bro. perdana nih. IG Live Hah? pertama nih. IG Sorry? Live yang pertama. Pertama kali seumur hidup. Wow, Dan gue thank juga you nggak nih. pernah menyaksikan IG Live juga. Oke, Sekali-kalinya IG Live langsung jadi pembicara. Bingung juga nih. bagus Tahu dia dong. ada Jadi ilmunya atau enggak nih. pertama kali di Invesco Muda. Oke, sebelum mulai, kita mungkin bacain dulu profilnya Bro Arfan. Nggak tahu ya, kalau salah kalau diperbaiki, karena saya Ya, coba berusaha mencari dari suaranya internet. bisa digedein. Dan Bisa maksimal. Ya, suaranya, kalau ada headset mungkin bisa pakai headset biar lebih jelas. saya. Sebentar, sebentar, bro. Ya, lanjut aja, lanjut aja, lanjut. Oke, siap. Kita bacain profilnya dulu. Jadi siapa sih itu Bro Arfan Karniogi? Bro Arfan ini adalah lulusan ekonomi akuntansi dari Universitas Indonesia. Dan di awal karirnya, Bro Arfan pertama kali kerja menjadi investment analis tahun 2003 sampai 2004 di IIG Lipo. Habis itu tahun 2004 sampai 2007 beliau kerja menjadi fund manager di Niaga Asset Management. Setelah itu tahun 2007 sampai 2009 menjadi senior fund manager di CIMB Principal Asset Management, dan 2009 sampai 2012 jadi head of equity di Batavia Prosperingo Asset Management, dan 2013 join ke Trimega Asset Management sebagai head of equity, dan lalu 2014 naik menjadi chief investment officer di Trimega Asset Management. Dan makasih waktunya malam ini buat Bro Arfan untuk join ke komunitas kita, karena kita memang ada banyak pertanyaan nih, terutama di pasar yang kelihatannya lagi nggak rasional nih, Bro Alfa. Mungkin pertanyaan pertama, kita mau nanya ke Bro Alfa, sebenarnya pergerakan market 2 bulan ini masuk akal atau enggak sih? Soalnya kan semua berita jelek, kita udah pasti yakin Q2 banking jelek, banyak perusahaan jelek, ekonomi bahkan ada yang bilang akan minus. Tapi kok sahamnya malah seolah-olah nggak turun-turun gitu, malah sahamnya rally terus dari bulan Maret sampai ke bulan awal Juni kemarin. Kira-kira apa yang menyebabkan ini dan apakah ini masuk akal pergerakannya? Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya dan Jason. Pertama, pertanyaan langsung to the point ya, langsung pertanyaan-pertanyaan yang penting Langsung, ya, langsung kita langsung pertanyaan-pertanyaan gitu. krusial. Oke, marketnya rasional atau enggak? Oke, saya teringat pada salah satu buku investment saya pertama. Dia selalu bilang, the market is always right. Yang salah siapa? You, kamu yang salah. The market is always right. Oke, itu Oke, yang pertama. Kedua, rasional atau enggak? Kalau tadi kita bilang market is always right, berarti benar dong marketnya kan? Tapi iya. berarti pertanyaannya jadinya begini, how rational the market is? Atau how crazy the market is now? Oke, Hmm. jadi kalau saya bilang, pertama, nampaknya itu semua berita buruknya sudah keluar semua. Oke. COVID-19-nya udah mulai menjadi pandemi dunia. GDP dunia minus, GDP masing-masing negara juga most likely hampir minus atau bahkan minus. What could go wrong? Kemudian, nah, yang paling mengesankan itu adalah saat mulai sell off, banyak orang yang bilang, wah ini kayak 2008 nih. Kita bisa stacking up cash, bisa dapat bagger nih. Pasti Bro Jason juga banyak pertanyaan itu tuh. Wah ini bisa Iya. kayak 2008 nih, bisa bagger Hmm. nih, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 6, 7, 8 kali lipat like 2008. I think everyone expecting that the same. Cuman ternyata bedanya 2000 yang jawabannya ini gini. 2008 yes, beggar is a lot of beggar. Nyari 7 kali beggar aja banyak. Tahun 2020 ini sepertinya nyari beggar itu susah sekali. Oh, Karena susah ya malah apa? ya. Yes, saya bilang susah, saya bilang so far ya. Until Hmm. until today saya bilang susah nyari beggar. Ya, gara-gara sell off terus nyari beggar ya. Saya Hmm. bilang susah. Karena apa? Karena Fed-nya di tahun 2020 ini masuknya kecepatan. Hmm. Dia masuknya kecepatan, stimulusnya gila-gilaan. Sampai jokesnya kan, Fed will buy
everything, even your baseball card, even your basketball card, they will buy everything. They will knock your door and anything to sell, I'll buy everything. Bilang begitu kan, jokes ya. Oke. Sedangkan di 2008, Fed-nya itu sampai dalam banget, sampai jauh di bawah, baru dia masuk. Gitu. Bahkan saat udah di bawah banget kan udah berbulan-bulan tuh. Jadi udah ada skeptical dari market. Sedangkan sekarang, Fed-nya saya bilang masuknya kecepatan. Sehingga beggarnya lebih sulit lah, saya bilang. Oke. Nah, menjawab pertanyaan Bro Jason yang tadi, yaitu, apakah market rasional atau tidak? Saya bilang, well, rational or not, kita mesti ngikutin tren, bro. Oke. Sebulan lalu saya bikin webinar di forumnya istri saya. Saya ngasih tips-tips trading yang simple-simple aja, yang simple-simple. Salah satunya itu the trend is your friend, contrarian, apalagi sama laggard and rotation, saya bilang. Oke. Oke, jadi 3 itu aja itu sebenarnya simple tapi works. The trend is your friend, laggard and rotation, satu lagi, lupa gue tadi barusan bilang. Ya, contrarian. Contrarian. Nah, jadi saat marketnya kelihatannya mau naik, you must follow the trend. Saat marketnya udah very much in fear, you must buy. At least pelan-pelan buy. Oke. Yang ketiga, laggard and rotation. Kalau marketnya udah mulai naik, kita pasti ketinggalan nih, karena kan, cepet banget naiknya. Kita nggak, yang pertama kali naik tuh bulan akhir Maret. Pasti semuanya at that day pasti nggak ada yang nyangka deh. Dari turun tiba-tiba balik. Don't worry, itu bisa pakai dengan laggard and rotation. Jadi cari sektor yang bagus, cari yang laggard. Kalau kadang-kadang satu sektor yang udah naik banyak, you must rotate. Eventually kan kalau marketnya in a rebound mode, in a bullish mode, semuanya bakal naik. Jangan kejar yang terus-terusan udah naik. Ada saatnya laggard ya, ada checkpointnya, ada checklistnya ya, of course. Oke. Jadi ini menjawab pertanyaan, jawabannya panjang banget, mesti menyusun dikit-dikit. Jadi marketnya rasional atau enggak, saya bilang cukup rasional. Kita mesti follow the trend, which is the trendnya itu dari yang bawah rebound. Sekarang yang market berpikir this is the equilibrium of new normal. Satu. Kedua, yaitu adalah kita mesti pilih sektor yang tepat. Sekarang nih, kalau yang 2 bulan lalu udah tinggalan kan. Right? Yang ketiga, yes, we are trading in a very high valuation numbers. Terutama kalau pakai valuation berdasarkan result Q2, yes. PE, PB, result Q2 yang bakal keluar nih. Nggak tahu seburuk apa, yang pasti kan bulan April dan Mei pasti buruk. Bulan Juni kan belakangan udah ada pelonggaran, udah relaksasi PSBB. Mungkin sedikit membaik resultnya ya. Pendapatannya mungkin sedikit membaik. Tapi in general kita bisa bilang result Q2 pasti share Q-on-Q buruk. Seburuk apa? Let's see. Yes, berarti kita we are playing in a very high valuation multiple now. Using current PE. Oke, jangan pakai current PE deh, pakai forward PE. Oke, forward PE-nya kapan? Q3 aja deh. Q3 masalahnya kalau saya ketemu companies, ketemu emiten, semuanya bilang, wah Pak, kita nggak bisa bilang lo gimana. Tapi kita ketemu kurang lebih 6 minggu sampai 4 minggu yang lalu. Semua bilang, waduh kita nggak tahu nih PSBB-nya gimana, pelonggarannya gimana, macam-macam. Belakangan mereka mulai ngasih data bahwa mulai ada rebound. Kayak, ini boleh sebut merek nggak sih bro? Boleh sebut saham-saham tertentu? Boleh. Boleh ya? Oh ya, sebelum menjawab saham-saham tertentu, saya disclaimer dulu. Satu, saya tidak mengajak untuk membeli atau menjual saham tertentu. Yang disebutkan, ini hanya pendapat profesional pribadi saya. Ya. Contoh, saham-saham retail, mereka udah bisa bilang, wah, berapa hari ini kita jamnya luar biasa loh Pak, lumayan banget nih.
perusahaan transportasi juga. Tapi makanya kita lihat dari total results Q2 sepertinya jelek. Forward PE Q3 juga sepertinya belum bagus. Q4 masih big question mark. Karena bisa jadi PSBB lagi, bisa jadi tiba-tiba seperti SARS di 2003, di summer itu hilang, gone, just like that. Poof, just like a wind. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi market saya bilang rasional by the market itself, sesuai dengan penjelasannya si market itu sendiri. Pertama, kedua, we must follow the trend. Ketiga, kita memang trading in a very high valuation number. Whatever valuation ini pasti semuanya mahal semua. Pasti. Gitu, bro. Nah, kalau misalnya pakai valuation mahal, berarti kan tandanya kita yang selama ini belajar analisa fundamental, mau megang analisa fundamental 100% di saat ini juga bingung. Karena kok kayaknya kebalik-balik. Harusnya kan kalau valuasi mahal, ya kita jual dong. Pas valuasi mahal kita malah masuknya agresif pula. Dan kalau kita lihat data terakhir kan investor retail di Indonesia, di US, di manapun lagi crazy about stock market, dan mereka masuk banyak banget ke stock market. Dan sebagian besar mereka ada yang ngikutin berita aja, atau ngikutin sentimen aja, atau bahkan ngikutin teknikal. Nah, pertanyaan saya, Bro Alvan sebagai fund manager yang profesional, mengelola dana 14 triliun di bawah Lembaga Asset Management, itu pakai analisa teknikal nggak sih? Apakah percaya dengan analisa teknikal atau enggak? Enggak. Oh, sorry. Bukan nggak percaya. Kita combining. Kita pertamanya itu satu sistem. Kita punya sistem yaitu Trimega Investment Philosophy. Ya, ini nanti dijabarkan kalau saya ketemu klien. Oke. Yang kedua, jadi ada filosofinya. Yang kedua, simple speaking, kita lebih banyak pakai fundamental. Kurang lebih 90% lah. Kapan kita pakai technical? Well, kadang-kadang ada yang bisikin kita, dengan kita juga baca-baca technical. Kita paling suka technical dari CL, ada orang regionalnya, jago banget technicalnya. Kita pakai juga, combining aja kita. Gitu. Tapi tetap kita pakai fundamental, kita ya. Tapi tetap saya balikin ke semua teman-teman dan rekan-rekan yang jago dan nyaman technical monggo, yang jago dan nyaman fundamental monggo. Oke. Gitu, bro. Nah, terus pegangan kita apa nih, bro? Kalau kita tetap belanja saham sekarang, sedangkan ya tadi bro juga menjelaskan pakai any valuation method, semuanya high valuation. So, apa pegangan kita untuk beli di saham market seperti ini? Oke. Kalau saya paling senang itu saya pertama, selain fundamental ya, pertama mesti lihat fundamental masing-masing perusahaan. Ya, satu. Kedua, you must seriously analyze the trend. Seriously analyze the trend. How? Ya, sebentar, saya cerita dulu. 2007, you basically just follow the trend, yaitu buy any commodity stocks. 2007. 2008, basically, ya semuanya bust lah. 2009, basically you buy everything, karena it's rebound year. 2010 itu trennya retail and consumer. Dari 2009 sampai 2011-12. Itu consumer. 2013 itu pre-election year. Benar ya? Electionnya 2014 benar ya? Pre-election year. Ikutin aja berita-berita election. 2014 itu election year, basically orang cautious. 2015 marketnya kurang bagus. Oke. Terus setelah itu, marketnya memang Indonesia ini satu. Kita itu punya masalah dengan consumption. Consumption kita memang lemah. Inflation kita tiba-tiba rendah, bukan karena harga-harga nggak naik tinggi, ya harganya nggak naik tinggi, bener. Cuman gara-gara nggak ada purchasing power. Oke, nah. 2016, 17, 18 itu saya menandai dengan banyaknya orang beralih dari saham-saham non-blue chips. You name it deh. Banyak saham-saham yang mid to small cap, wah terbangnya gila-gilaan. Ya, if you don't change, if you don't follow the trend, basically wipe out by zaman lah. Oke, nah 2020 ini trennya apa? This last 6 to 8 weeks, trennya itu yang paling nyata adalah the power of retail.
Very clear, very strong. Dan saya udah manage fund itu 16 years. Saya baru pertama kali lihat retail power sekuat ini. Luar biasa. Luar biasa. Itu retail kode broker yang pakai Y ya, gue nggak bilang siapa ya, yang kode pakai Y itu everyday trading value-nya itu jauh lebih besar daripada foreign. Iya, betul. Yes, terus sejak sell off bulan Maret sampai today, tiap hari itu saya pagi-pagi bangun, ngurusin anak, bla 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 kan, ngasih breakfast, bla bla bla, pokoknya ngurusin anak lah. Habis itu gue masuk Bloomberg, gue chat dengan dealer dari foreign sell side, foreign broker. Almost every day bro, like 9 out of 10. Itu selalu tiap hari mereka selalu bilang, bro hari ini kita net sell. Net sell itu artinya dari semua buy dia, tambah semua sell dia, gedean sell. Selalu net sell tiap hari. Jadi foreign itu almost every day itu net selling position. Tapi indeksnya bisa ngelawan kan. Salah satunya memang ditambah dengan the retail power ini luar biasa bro. Luar biasa. Nah jadi tren yang paling nyata di 2020 ini so far until today, retail power. That's a very strong trend. Jadi kita mesti liatin nih, kalau saya bilang, retail suka apa? Oke, suka apa loh? Saya nggak bilang, kita kan sering ngobrol bro. Pertama, kalau buat teman-teman yang merasa baru trading, pertama, you must have trading plan. Iya kan, you must have trading plan. Artinya, kita lihat mereka suka apa, analyze, jangan ikut-ikutan. If you like it, buy. If you don't like it, jangan ikutan or sell it. Gitu bro. Yang pertama gue bilang tuh trend. Very important sekarang. Terus mungkin belakangan ini karena fundamental pakai valuation PE, PB, EV, EBITDA dan semuanya udah mahal. Sedangkan kedepannya juga sulit untuk ngitungnya. Uncertainty-nya tinggi. Mungkin ada baiknya sekarang ini lebih banyak atau di-combine dengan lebih banyak technical. Gitu, bro. Jadi technical mungkin bisa jadi pegangan ya, malah ya jangan. Bisa. Saya percaya semua ilmu itu kepake lah, bro. Saya percaya begitu. Kan grafik-grafik itu juga berdasarkan angka statistik tertentu ya. Dari number kan grafiknya bisa gerak-gerak itu kan bukan cuman. Maksudnya bisa ada MA 5, 10, 20 di mana-mana itu kan ada di belakangnya itu ada angka statistik yang sampai keluar garis-garisnya. Terus penggunanya yang baru narik-narik garis sesuai ilmunya masing-masing kan, bro. Gitu. Saya bilang sih sekarang technical bisa dipakai. Kedua, kalau tetap mau pakai fundamental, no problem. Saya bilang, pertama, my first tips yaitu mesti cari yang earnings growth-nya positif, kalau ada. Nyari earnings growth-nya positif. Susah, bro. Susah ya? Susah, bro. Lagi zaman susah gini, siapa yang masih perform banget, susah. Tapi ada, tapi susah banget. Oke, satu, earnings growth-nya positif. Atau EV atau EBITDA-nya positif. Ya. Kedua, kalaupun nggak ada atau dari semua yang ada kita nggak nyaman, ya, turun. Kita cari yang turunnya paling sedikit, earnings growth-nya minusnya paling sedikit, masih bertahan. Atau yang biasa kita bilang defensive stocks. Oke. Ketiga, bisa juga cari yang sekarang mungkin lagi turun banget, tapi ada rebound-nya nih dalam waktu 2-3 bulan. Kita ride on momentum aja nih. Bisa juga. Gitu, bro. Tapi yang pertama sih, stock pick itu mesti cari yang earnings growth-nya positif. Well, I mean, kita kan bukan goreng-goreng gitu kan, bro, yang nggak jelas apa gitu, naik-naik terus, bisa 5 bagger gitu kan, nggak jelas, earningsnya nggak ada gitu kan. I mean, like, you are walking on a very thin ice. Ya kan, tiap hari juga deg-degan gitu kan. Ya, mendingan cari yang earnings growth-nya bagus. Nah, tadi kan Bu Alfa sempat ngomong soal namanya sector location. Nah, mungkin karena kan Bu Alfa juga pengalaman lama di market, kita ingin tahu nih kayak tahun 2008, ketika market mulai dari fase bearish ke bullish,
itu yang gerak sektor apa dulu sih? Apakah banking dulu, apakah consumer dulu, atau sektor apa yang waktu itu gerak dulu di 2008? Waduh. Siapa tahu mirip di 2020. It, Siapa yeah, tahu? that's a Who very knows? good, yeah, very good analyzing by historical ya. Hmm. Saya lupa, tapi back in 2000, late 2008, 2000, early 2009 itu, saya paling ingat tuh 2009 hari pertama trading indeks itu naik 8 atau 10%. Itu on a day, in one day. Itu naiknya gila-gilaan. Naik 8 terus agak di situ-situ terus, turun dikit, habis itu terbang. Ya, jadi saat rebound 2009, sejujurnya saya lupa, saya mesti track historical data, tapi basically semuanya rebound ya. Oke. Nah, jadi gini, indeks itu bisa dilihat pakai dua cara. Jadi tiap tahun kita tuh melihat begini, indeks itu will be an alpha year or a beta year. Oke. Alpha year itu maksudnya artinya indeksnya itu di situ-situ aja. Ya, di situ aja nggak benar-benar flat ya. Mungkin maksimum plus 10% atau minus maksimum 5%. Ya, indeksnya di situ aja. Jadi kita mesti cari alpha. Kita mesti pick stock yang bagus-bagus. Kita weight-nya gede, cari yang banyak, bisa menang. Itu alpha year. Nah, kalau satu lagi itu beta year. Beta year itu semuanya naik. Kita cari aja yang betanya tinggi-tinggi. Begitu juga sebaliknya, beta year nggak selalu positif ya. Bisa juga beta year minus. Ya, kayak dari awal 2008 sampai kemarin di bottom, itu beta year juga tuh. Semuanya minus. Semuanya nggak ada yang nggak minus. Kita cari yang betanya paling rendah untuk bisa menghindari itu semua kan. Nah, 2009 pas rebound itu beta year. Semuanya naik. Saya lupa apa yang duluan. Saya rasa mirip-mirip. Saya rasa kalau nggak salah mungkin banking atau komoditi dulu pertama kali. Karena komoditinya ancur-ancuran. Ya. Turunnya 2008 sih gila-gilaan. Oke. Tapi karena 2007 juga naiknya gila-gilaan sih. Kayaknya Bu Alfa kan mention soal analisa fundamental and technical. Mungkin ada satu analisa yang heboh di kalangan retail, gak mungkin Bu Alfa belum sebutin. Nggak, saya pengen tahu pendapatnya. Analisa money flow. Katanya kalau asing jualan terus, ya tinggal tunggu waktu aja. Indeksnya pecah ke bawah. Kalau asing beli-beli terus, tinggal tunggu waktu aja. IHSG-nya naik. Apakah korelasi itu benar? Maksudnya gerakan investasi kita follow, kita ikutin, dan kita ikutin aja kalau asing beli, asing jual, kita jual. Blindly, ikutin aja. Gitu. Mungkin jangan blindly, tapi cukup ngikutin boleh. Cukup ngikutin ya. Tapi belakangan, the trend of retail power itu luar biasa. Yang jualan BRI itu foreign loh bro. Dilawan sama lokal retail. Lokal retail bro. Ngeri banget bro. Dan angkanya tuh yang fantastic bro. Satu hari tuh broker kode Y itu bisa buy tuh 100 miliar BRI in the first 2-3 hours bro. Which is yang wow, that's a fantastic number. Gitu. Jadi dulu iya, tapi juga jangan blindly. Jadi benar-benar ngikutin 100% enggak. Ya cukup follow aja, follow, ngikutin lah. Sekarang sih, nah pertanyaannya justru mestinya begini, Bro Jason. Sampai kapan nih the power of retail masih tetap ada di market? Ya, itu pertanyaan yang paling krusial. Bahkan saya pas pertama kalinya retail power kelihatan, saya bilang, wah ini gila nih, semua orang pakai margin nih. Pasti ini angka margin nih shoot up gila-gilaan nih. Ternyata saya cek, enggak loh. Enggak. Iya. Mereka real cash. Yes. Terus banyakan tuh yang naruh uangnya yang gede normal, bukan gede gila ya. Gedenya tuh normal, gede, it's a big amount of money. Bukan yang naruhnya tuh 10, 20, 30, 40, 50 miliar, tapi yang naruhnya tuh 500 million IDR sampai 2 billion IDR. Masih gede normal. Itu yang pasukan rame-rame tuh. Pasukannya gede banget. Dan mungkin mereka trading banget kan. Gitu. Tapi, ya, well, I'm still trying to understand this new trend. Oke. Jadi kemarin yang rally kemarin, kalau dengan pernyataan Bro Alvan, berarti banyak fund management lokal nggak banyak masuk dong di market. Lebih banyaknya retail. Setuju. Lebih banyak retail. Kita hanya following aja, ngikutin aja kalau
MI lokal ya. Oke. Ngikutin aja, Nah, kita follow. nah, kalau misalnya bulan Maret nggak banyak yang ikutan dari sisi fund management lokal, terus tiba-tiba ada correction, fund management lokalnya masuk nggak selanjutnya ini? Atau enggak, kita Nah, masih wait and see? saya punya data bulan Maret. Saya Oke, baru lihat itu datanya menarik. itu 2 hari yang lalu. Di bulan Maret itu total MI lokal itu masih mengalami redemption. Nah, masalahnya saya cuma punya data tuh bulanan, nggak ada harian. Maksudnya kan di track Iya, tuh dari jualan Maret kan, Maret awal masih di atas gitu ya, sampai Maret bawah kan sampai benar-benar di bawah indeksnya kan. Masih redeem atau enggak. Tapi ternyata yang pasti bulan Maret itu MI lokal itu net redemption. Karena hmm. masih redeem. Jadi ya salah satu yang jualan juga, yang jualan ikutan juga tetap MI lokal. Hmm. Oke. Mungkin nggak Gitu, Bro. ini ada kaitannya sama US election? Karena kan ada orang mikir, wah ini Donald Trump mau maju lagi, pasti dia akan lakukan apapun caranya, market naik supaya dia bisa menang lagi. Jadi apapun deh, sampai Oktober harus naik. Apakah itu hal yang logical buat kita jadikan pegangan? Karena US election kan mau jalan nih di bulan November ini. Ya. Dan kebetulan kan indeks itu persepsi ekonomi yang paling gampang diciptakan dalam sebuah media gitu kan. Kalau indeks naik kita bisa asumsi berarti ekonomi bagus gitu kan, in general gitu kan. Apakah ada yang namanya siklus US election dalam pasar modal? Apakah itu hal yang terjadi di global market dan mungkin regional market? Kalau US possible. US very possible. Trump akan menggunakan berbagai cara yang rasional untuk indeksnya tetap naik, untuk membantu dia to get elected again. Kalau global, ya so far memang global masih ngikutin gerakannya dari US ya. Iya, iya. Kalau US-nya merah 600 gitu kan misalnya. Hampir almost impossible kita bisa plus 2%. Impossible kan. Almost. Bukan nggak mungkin ya. Almost impossible kita plus 2. Ya, kita lihat aja US-nya gimana nih. I'm not an expert of US market, jadi susah ngomong. Oke. Sip. Kalau US citizen kan mungkin lebih bisa ngomong, mereka lebih bisa ngira-ngira siapa yang bakal menang, dampaknya gimana. With Biden katanya bakal naikin tax, Trump apalah, hubungan dengan China and stuff. Masa we're not expert on it, I'm not an expert on it. Kalau ngomong ntar bisa salah, bro. Iya. It's okay. Siap. Oke, jadi sekarang kita mungkin bahasnya mungkin kita lebih countdown. Kalau kita buka data ya, terutama dari yang kita coba cek sana sini di sekuritas, banyak kan tuh yang pembuka account paling banyak itu rata-rata mereka belum punya pengalaman investasi sama sekali, Bro Alfa. Jadi kalau kita cek yang buka di bulan April Mei ya, kalau kakaknya di survei, mereka belum pernah buka sama sekali, sekalipun dalam hidupnya rekening saham. Tapi mereka ikutan dan rame banget, bahkan mereka mau belajar saham gila-gilaan dan mereka benar-benar mau masuk ke market. Nah, kira-kira nih Bro Alvan yang sudah lama 10 tahun, apa pesan Bro Alvan kepada mereka yang baru masuk market 2 bulan terakhir ini? Apakah mereka mesti belajar fundamental lebih mendalam? Apakah mereka mesti belajar teknikal? Atau apa yang harus mereka pegang? Apakah mesti punya mindset yang benar? Yang pertama sih mesti punya mindset yang benar, bro. Setuju. Satu, mindset yang benar tuh apa? Mesti punya trading plan, nggak ikut-ikutan. Terus trading plan itu yang paling penting salah satunya patience dan tahu tujuannya kita pegang itu mau berapa lama, uangnya gimana. Contoh ya, yang seperti di forum ini saya udah bilang juga, kalau uangnya nggak dingin, maksudnya uangnya perlu buat bayar cicilan bulan depan, ya susah bro, ya kan. Susah juga kan, maksudnya udah dianalisa fundamentalnya oke, teknikalnya oke, belinya hari ini, sebulan dia diem di situ-situ aja. Tapi begitu kita jual karena buat bayar cicilan, habis itu bulan depannya terbang. Kan lucu kan, bro. Jadi mesti disesuaikan dengan money management-nya. Yang pertama. Yang kedua, saya bilang harus ada pegangan fundamental and or technical atau apapun yang tadi bro bilang juga money flow ya. Ya, terserah apapun yang dianggap works for them. Yang works for them kan tiap orang beda-beda ya. Mana yang works for them dan yang mana yang paling nyaman buat mereka, monggo dipegang bener-bener dan dipakai gitu. Ya nggak ada tips sih, tapi emang datanya gila ya bro. Gue denger juga di bulan April
ada satu sell side local, biasanya tiap bulan dia opening account 150, di bulan April itu 400, di bulan Mei 800, di Iya. bulan Juni katanya, ini Juni belum selesai, tapi katanya lebih tinggi lagi dari 800. Iya. I was Setuju. like, wow, gila banget. Iya, dan bener katanya banyak yang new player ya bro ya, Iya, new player. new player. Ini is a very new trend. Gua I have no idea what is the end game. Jadi Ya belum bagus ketebak lah, nih kira-kira kapan selesainya. nggak tahu, I don't know. Maybe you can answer it better than me. Oke. Ya soalnya kita juga bingung sih, kayak kita mau pegangan fundamental, pendapatnya sangat berbeda. Banyak orang yang bilang bahwa ya fundamentalnya jelek, market pasti jatuh. Dan mungkin kita mau bahas yang tadi nih. Tadi kan Bro Alpha bahas ada 3 yang penting. Pertama, trend is your friend, ya kan? Ko Alpha juga bahas panjang lebar. Tadi kedua, Ko Alpha juga bahas namanya location and laggers, laggard. ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang naik, ya udah nggak usah merasa Nggak usah dikejar, ya. cari aja yang laggardnya, ya kan? Nah yang ketiga, yang tadi Bro Alpha belum bahas terlalu dalam, masalah kontrarian. Ya kan, tadi kan belum bahas nih. Coba bisa mungkin kasih insight bagaimana cara menjadi kontrarian, dan kita selalu mikir kan gini, kita selalu bilang bahwa be fearful when others are greedy. Itu kan kalimatnya diulang-ulang. Dan seolah-olah yang ada di pikiran kita, kalimat itu cocoknya kalau pasar lagi bearish, ya kan? Orang pasti takut. Padahal menurut opini gua, nggak tahu benar atau benar, salah atau benar, market naik itu juga bisa bikin orang fearful. Makin naik, makin takut, ya kan? Betul, Jadi kan bisa juga pasarnya juga bisa takut loh. Kayak apalagi naiknya tanpa fundamental, orang pasti makin takut. Tapi makin dia takut, malah makin naik marketnya. Jadi gimana cara jadi kontrarian di 2020? Ya itu bener banget tuh bro. Orang makin takut, marketnya naik terus. Iya. Market kayak gitu. Jadi kalau marketnya naik terus, ini pada beli nggak sih? Pada beli nggak sih? Nggak pada nggak beli, pada diem-diem aja. Oh naik terus nih, gila-gilaan nih. Ya. Kontrarian gini bro. Saya teringat pada dosen saya di universitas dulu, yang mantan menteri keuangan, dia bilang Indonesia is a disappointing country katanya bro. It's a disappointment untuk yang over bearish. It's a disappointment too untuk orang yang over bullish. Artinya Indonesia tuh nggak bakal hancur, nggak bakal terbang tinggi juga. Di sana-sana aja. Di sana-sana aja. Kangguru ya. Iya. Ya mungkin juga kanggurnya lompatnya tinggi. Iya. Bisa tinggi ya, bisa tinggi. Atau lompat, terus turunnya dikit, terus lompat lagi. Tapi basically kan the last 5 years indeksnya nggak kemana-mana bro. Iya. Kita 6.000 turun lagi, 6.000 turun lagi, 6.000-an ya, 6.000-an turun lagi, 6.000-an turun lagi. Ya itu satu. Jadi itu pertama ya gue bahas dulu. Kedua, do you remember waktu pertama kali sell off ada keterbukaan informasi bahwa Warren Buffett itu jual semua atau most of his ownership in Boeing. Iya, iya. Tapi Boeingnya naik terus loh bro. Iya. Setelah dia jual. It's a very very good example of contrarian. Saat si big seller udah habis, saat semuanya udah fearful, buy. Bottom ini. Tapi bro, jangan salah, yang jualan ini legendary investor loh bro. Bukan berarti legendary investor nggak pernah salah. No, pasti bisa salah. Cuman maybe he look something yang kita mungkin ya kita atau beberapa nggak lihat. Yaitu dia udah melihat bahwa after this COVID-19, the airline industry will never be the same again. Cost structure-nya, revenue generation-nya beda banget loh bro. Ya kan, kita kan sampai sekarang nggak tahu ada vaksin atau enggak. Tapi airlines must go on, which is mesti kapasitasnya jadi lebih sedikit. Kan kursinya 3 kalau nggak salah ya pesawat ya. Gue jarang naik pesawat bro. 3. Nanti kan dulu bisa full tuh 3-3-nya, jadi 6 satu row kan. Ini mungkin maksimal cuma 4. 1, 0, 1 jalan, 1, 0, 1. It will never be the same again. That legendary investor might look something different kan. Gitu bro. Nah, contrarian yang paling simple, tadi saya kasih contoh-contoh tuh ya bro ya. Yang paling simple itu saat indeksnya udah naik banyak banget tanpa justified by a strong fundamental, or if you like technical, udah break
technically gila-gilaan, udah overbought gila-gilaan, tapi orang masih kelihatan masih sangat suka dan masih wah let's buy. I think it's time to sell. Again, jangan pernah pengen, bukan jangan pernah ya. Kalau wishing boleh aja, tapi jangan selalu berharap bahwa kita selalu jual di peak, buy di bottom. Nggak ada yang bisa ya. Susah bro, susah. Bukan nggak bisa, aduh susah banget bro. Susah banget. Jadi ya saat fundamentalnya udah gila, ini udah muahalnya setengah mati nih, naiknya udah gila-gilaan. Cek technical, udah overbought-nya gila-gilaan nih bro, naiknya udah banyak banget. Angkanya juga nggak gila-gilaan, nothing really change. Time to sell. Mungkin masih bisa naik, tapi saya rasa nggak lama lagi. Mungkin ya. Begitu juga saat turun. Turunnya banyak banget. Semua orang udah fearful, semua orang udah lost hope back seperti 2008 bro. Itu semua orang udah gila-gilaan, udah lost hope-nya gila-gilaan bro. Lost hope gila-gilaan, udah selesai, aduh angkat tangan deh. Dan gue banyak dengar cerita orang bangkrut. Banyak dengar cerita. Gue dengar cerita orang yang mulai dari start dari berapa ratus juta, at the end of 2007, end up with berapa belas atau puluh billion, di 2008 wipe out. Gue di 2007 awal juga pernah lihat, I look it by myself bro, saham Bumi waktu itu bro. Gue inget banget ada satu investor retail, nilai waktu itu baru awal 2007 loh bro, Buminya belum peak. Ya, harganya masih berapa gitu, 3.000 rupiah masalah, dia kan peaknya 9.000 masalah, 9.000 atau 8.000 something, harganya masih 3.000. Gue lihat sendiri tuh valuationnya, si temen gue retail sales, dia kasih lihat total value Buminya itu 16 something miliar, unrealized gain-nya 15.9 billion. Wow. Belinya di bottom itu bro. Entah kecelakaan atau gimana atau apa, soalnya kan Bumi itu right issue 2007. Iya. Entah kecelakaan atau gimana, pokoknya bam. 15,9 Tapi setelah Bumi billion. kayaknya nggak ada ya yang gain-nya segila Bumi, udah nggak ada ya kayaknya. After Bumi, apakah ada saham yang naiknya luar biasa spektakuler kayak Bumi dari 50-an bisa sampai 8.000-an? Ya, itu lumayan spektakuler sih. INKP itu juga spektakuler loh. Iya, tapi INKP kayaknya itu kalau bottomnya sama di berapa, Bumi, gue lupa, tapi spektakuler. Iya, lupa gue. I have to check the number. Dan Bumi itu one day as the MVP of the index. Jadi saham dengan market cap terbesar di Indonesia, only one day. Besoknya dia merah. Terus merah terus. Terus merah terus habis itu. One day dia jadi MVP of the index. One day, gue ingat banget tuh. Nah ini pertanyaan dari gue, Bro. Tadi kan Bu Alfa mention bahwa sebenarnya 5 tahun indeks kita nggak kemana-mana kan. Iya, di situ aja. Nah berarti dengan data itu, benar nggak kalau kita bilang, ya buy and hold mungkin bukan strategi yang baik buat investor retail. Mesti aktif management buy and sell. Karena kalau buy and hold, kalau indeksnya di sana-sana aja, basically ya risiko-risiko aja. Kita punya nilai equity. Betul. That's the trend, bro. The last 5 years indeksnya di situ aja. Lu mesti trading. Ya, again ya, jangan harap jual di atas banget, beli di bottom banget. Oke, pokoknya di situ-situ aja. Berarti mesti trading. Pegangnya berapa lama? Mungkin 3 to 6 months. Kita mesti analyze the data juga. Satu. Kedua, tapi halnya berbeda, bro. Kalau lu back in 2003 until 2007, you just buy and hold. Lipat-lipat. Ya kan, but at that time indeksnya kan murah. Valuation-nya juga murah. Beda lah. Sekarang indeksnya, valuation-nya by PE juga, ya mesti pilih-pilih ya bro ya. JCI juga PE-nya nggak murah, but definitely not expensive. Jadi kita mesti pilih-pilih. Oke. Gitu. Makanya mesti ada trading plan sih bro. Kalau nggak ada sih, ngikut-ngikut akhirnya jadi berantakan gitu loh bro. Oke. Nah sekarang kayak lu, when you are at youth, lu ikut-ikutan bandel gitu kan, lu nggak jelas mau bandel apa, wah jadi berantakan gitu loh. Iya. Nah kita suka gini sih, kita biasanya kan kalau lihat investor institusi, banyak orang mikirnya wah investor institusi itu lebih pintar daripada investor retail. Investor institusi itu lebih hebat, ya kan? Jadi seolah-olah kita merasa nggak mungkin lah kita bisa ngalahin fund manager, ya kan? Investor retail mah
troco-troconya lah. Kasarnya kan seperti itu Mbak pandangannya. Nah, menurut Bro Alvan, bisakah investor retail mengalahkan performa investor institusi? Dan kalau bisa, bagaimana caranya investor retail bisa ngalahin investor institusi? Dari segi imbal hasil ya? Ya, itu stigma bro. Jadi itu mitos tuh. Nggak, ya bener-bener nggak bener juga. Buktinya siapa yang ngelawan BRI kemarin? Retail bro. Mana ada yang lokal yang berani kemarin lawan asing segitu banyak di BRI? Saat itu newsnya juga lagi jelek. Iya. Newsnya lagi jelek. Enggak. Saya bilang enggak. Mitos lah itu. Bener-bener nggak bener. Nggak bener. Satu. Kedua, gimana tipsnya supaya dia bisa dapat yield yang bagus? Again, mesti ada trading plan, mesti understand your tools. Mau pakai tools apa? Fundamental, technical, money flow, mesti pegangin. Nggak ada satu tools ini pakai PE doang selesai, nggak bisa. Mesti combine macam-macam. Mesti lihat PB-nya, mesti lihat relative valuation, relative to JCI, lihat EPS growth-nya. Ya. Berarti nggak ada yang absolut lah ya? Nggak ada yang absolut bro. Nggak ada satu ultimate weapon tuh nggak ada. Mesti. Makanya ini tuh, jeleknya itu main saham itu you have to be very patient. Kedua, ini lama bro. Lama. Lu mesti master it years. Years, bertahun-tahun. Contoh, bukan mana ada. Mungkin sangat sedikit hedge fund global yang bertahun-tahun, 5 tahun berturut-turut, tiap tahunnya selalu top performers. Mungkin hampir nggak ada, bro. Mungkin ya. Mungkin. Tiap tahun ya. Kalau mungkin overall 5 years top performers, possible. Tapi tiap tahun, 2011, 12, 13, 14, 15, selalu top performers 5 tahun berturut-turut. Hampir nggak. Mungkin nggak ada. Mungkin sedikit sekali, bro. Mungkin. Jadi ya, toolsnya tahun ini, gamenya apa? Sektor apa yang outperform gila-gilaan? Tahun berikutnya bisa beda. Makanya salah satu toolsnya itu juga cari, tadi saya bilang kan bro, cari yang earnings growth-nya masih positif. Kalau bisa cari yang earnings growth-nya lagi super normal growth. Tapi super normal growth kan nggak bisa terus-terusan, bro. Mungkin 2-3 tahun paling lama. Mungkin ya. Super normal growth juga mesti dilihat. Oke, super normal growth. Tapi ternyata PI-nya mahal, bro. PI-nya udah 100 gitu misalnya saat mulai. Ya, sama aja. Dia double earnings-nya juga masih 50 PI-nya kan. Yeah. You need the earnings to be quadruple, baru 25. Iya kan, itu mungkin yang, wah oke nih masih bisa beli nih 25. Karena tahun depannya lagi masih lipat 4 lagi. Iya kan, jadinya in 2 years jadinya 12,5. Maybe possible. Bisa, 12,5 udah oke, 12,5 nih mau masuk nih. Terus lihat relative valuation peers-nya. Kan mulai rumit kan, kita udah combining 3 dari PE kita udah combining 3 sub tools kan. Lihat tadi dari 2 tahun harusnya naik 8 kali, B-nya 100, jadi 12,5. Oke, 12,5, wow oke, cakep nih, mantep nih. 12,5 looks cheap. Tapi lihat relative valuation sama peers-nya. Ternyata peers-nya itu rata-rata 8. Ya, sama aja, nggak jadi dong. Nah, kecuali pas 12,5, peers-nya itu 20. Wah, you still have upside double. Dari 8 kali lipat itu ya, jadi you can get 16 times. Nah, saya soal ini bro, kayak soal bagaimana investor retail ngatur portofolionya. Kan kalau fund manager kan mungkin belinya nggak mungkin 5 saham kan. Belinya kan pasti puluhan kan. Atau mungkin sampoin bisa sampai ratusan. Investor retail kan nggak mungkin kan kita pegang 100 saham atau 40 saham atau bikin Jason Gozali 45 sendiri kan 45 kan nggak mungkin. Jadi kalau investor retail invest saham paling bagus kok menurut Bro Alvan berapa? 3, 5, 10 atau gimana caranya? Untuk retail ya, individu. Ya. Again bro, gue kalau jawab tuh, ternyata gue banyak cerita ya kalau jawabnya. Gak apa-apa, gue cerita dulu waktu gue kuliah, itu gue ekstrakurikuler gue tuh majalah bro. Oke. Salah satu, gue pernah interview salah satu profesor dan tokoh sosiologi Indonesia. Namanya Pak Selo Sumarjan, beliau udah almarhum. Waktu kita interview, gue lupa pertanyaannya apa. Pokoknya pertanyaannya jelas itu. Pak, lihat nih gimana?
Beliau tuh neranginnya, buset, muter banget bro, muter. Lu kayak dari Kuningan mau ke Sudirman, muter dulu ke Bekasi, ke mana gitu kan, ke Jonggol, gitu. Gua muter banget. Gue interview berdua tuh sama temen gue. Kita sampai colek-colekan, bro, lu bilang ini lama banget, muter banget, jawabannya apa? Lama banget nih. Nggak ada yang berani karena beliau profesor kan, kita anak kecil, anak kuliahan berdua tingkat pertama, diem aja dengerin aja kan. Udah muter panjang lebar, setelah muter panjang lebar, dia jawab pertanyaannya jelas banget bro. Gue bilang, wah bener juga nih profesor ya, emang beda ya profesor ya. Jadi jawabannya jadi diterangin dulu macem-macem, oke, terus baru menjawab. Oke, gue sampai lupa tuh pertanyaan lu tadi apa ya bro ya? Kalau investor retail pegang saham cocoknya berapa banyak? Ya, oke. Nah, gue jawab. Kenapa MI itu pegang saham banyak? Karena benchmarknya itu JCI, bro. Jadi kebanyakan kita mimicking JCI. Tergantung dari mandat dan strategi MI masing-masing, yaitu berapa persen yang di-marking ke JCI. Sisanya alpha generator. Misalnya 80% tuh marking index, 20%-nya alpha generator. Atau 60% marking index, 40%-nya alpha generator. Makanya kita pegangnya banyak, bro. Nah, lately, udah mulai banyak MI yang ngeluarin produk, indeksnya itu absolute return. Okay. Jadi yang pertama tadi, kita marking JCI, at any time kita pasti punya Telkom. Okay. Padahal saat itu kita lagi nggak suka Telkom, misalnya. Tapi kita tetap mesti punya. Karena kita marking index. At any time kita mesti punya Astra. Karena kita marking index. Nah, produk yang baru ini yaitu yang absolute return, mereka nggak perlu punya Astra kalau mereka nggak suka. No. Mereka nggak perlu punya Telkom kalau mereka nggak suka. No. Benchmarknya bukan JCI, tapi benchmarknya adalah tiap-tiap MI beda-beda. Misalnya time deposit. Karena time deposit kan selalu kasih positive return kan bro. Okay. Time deposit 6 months, misalnya netnya 6%. Benchmarknya 6%. Jadi dalam setahun lu mesti lebih dari 6%. Nah gitu, jadi untuk local fund yang benchmark JCI, yes, isinya banyak sahamnya. Tapi yang absolute return, pasti lebih sedikit. Bukan nggak banyak ya bro ya, lebih sedikit. Katanya kan secara teori portfolio management, untuk replicate index kita mesti punya 48 saham katanya. Itu bagus banget tuh, udah replicating banget tuh katanya. Nah, kalau yang absolute index lebih sedikit, bro. Mungkin bisa 10 to 20 maksimal. Oke. Nah, itu yang menjawab sejarahnya kenapa MI itu pegang banyak saham. Nah, untuk retail investor, saya pernah dikasih tahu salah satu legend dari pasar modal Indonesia. Dia bilang, untuk retail, lu mesti concentrated. Pick stock. Masalahnya, bro, pick stock itu susah banget. Yeah, udah susah milihnya, kadang-kadang timingnya nggak tepat. Iya kan, udah milih cakep nih bro. 3 bulan lagi baru naik. Mending kalau 3 bulan bro. Tahun depan baru terbang. Kita kecepatan milih 1 tahun. Iya. Tahan nggak lu diem setahun kan? Nah, makanya kalau pick stock pasti bisa lah. Karena kita punya fundamental pelan-pelan ya kan, kita cari yang bisa 50%, 60% dan segala macam. Tiap tahun saat mulai tahun kalender, saya selalu bilang ke tim saya di kantor, cari stok yang tiap tahun pasti ada stok yang 100% naiknya. 200% pasti ada. 300% mungkin. 50%, 30-50% banyak. Pas satu. Kedua, can we buy that stock? Karena liquidity issue, fundamental, corporate governance, kita nggak bisa beli sembarangan yang berantakan kan. Ya itu yang gue bilang, lu beli tanpa fundamental yang sound, yang kita nggak nyaman, you're like walking on a thin ice kan. Tiap hari nggak bisa tidur ntar bro. Oke, ya. Jadi tiap tahun pasti ada bro itu, yang naik 100, yang naik 200, mungkin 300, yang naik 50 pasti more than 5. Kita cari-cari bro. Nah, kalau saya bilang carinya concentrated aja pelan-pelan. Maybe 5 to 10 stocks mungkin ideal.
Nah, itu satu. Kedua, jangan lupa yang kita bahas tadi, bro. Ikutin tren. So far, trennya in the last couple of years, nggak bisa pegang lama-lama. Lama-lama tuh maksudnya sampai 2 tahun, 3 tahun. Ntar turun dulu, bro. Nyelam dulu. Dia dibawa nyelam dulu ntar. Iya, iya. Gitu, berenang-berenang, nyelam dulu dia. 3 bulan. Iya, iya. Oke, kok bro, ini udah mulai ada pertanyaan banyak. Nih sekarang kita mulai kasih pertanyaan netizen. Nah, Siap. ini langsung aja sektor. Hanya CPO katanya. Apakah Maka after dari this CPO CPO? lagi. Lihat dari sektor real di mana sawit sudah mulai naik. Benar, harga sawit itu naik karena ada news India sudah mulai mengimpor lagi katanya. The problem is unless you know the sector really well. Di Indonesia sell side yang ngerti CPO sektor udah jarang banget, bro. Mas, artinya apa? Kita ngecek itu nggak bisa benar-benar yakin. Kan kita kan mesti cari sparring partner buat ngobrol kan, buat tukar pikiran, discuss dan nanya macam-macam kan. Jadi jawaban saya CPO memang harganya naik. Kedua, cari company yang production semuanya turun year on year. Okay. Semuanya turun, pasti itu. Cari yang productionnya itu turunnya paling sedikit dan valuation-nya paling masuk akal. Keempat, corporate governance. If you are comfort with it, silahkan. Kalau saya bilang begini, bro. Indeks ini sekarang saya bilang satu disclaimer, gue bullish, gue orangnya bullish. Gue orangnya selalu bullish. Disclaimer dulu. Kan kalau ada yang bearish ya silahkan. Iya. Saya bilang nggak usah cari yang terlalu murah, bro. Yang murah banyak sekarang. Assuming tahun depan selesai ya COVID-nya. Iya. Assuming ini semuanya recovery, we are on the road to recovery, yang murah banyak, bro. Nggak usah cari yang murah-murah amat. Banyak yang murah-murah. Gue rasa pegang BCA in a year pasti jadi duit kali, bro. Ngalahin deposito 6%. Gue rasa ya. Gitu. Nggak usah terlalu rumit sekarang saya bilang. Nah, gue jawab tambahan. Okay. If you are bearish, don't buy anything today. Okay. If you are bullish, ada 2 cara. Pertama, ride on the momentum of reopening economy. Oke. Okay. Ya, ride on the momentumnya macam-macam, tadi gue cerita sebagian. Transportasi, retail, anything lah. Kalau ada saham LV, lu beli dah tuh. LV gila-gilaan tuh penjualannya tuh. Orang pada gila kan abis menang beli BRI kan udah beli LV kan, bro. Iya, betul. Ya, jadi cari momentum yang bakal rebound kenceng. Oke. Ya. Kedua, ini yang bullish ya. Pertama, cari momentum. Kedua, waduh, udah nggak ada yang berani dah nih momentumnya nih. Udah ketinggian semua nih menurut gua nih. Ya udah, cari yang longer term. Cari yang dengan recovery, mana yang paling bagus, mana yang paling defensif, mana yang paling bertahan. Gitu. Kecuali yang pertama tadi ya, bearish. Kalau bearish ya jangan beli apa-apa. Oke. Nah, ini sektor, mungkin abis ini saya tambah pertanyaan nih, karena waktunya mau habis nih. Nah, ini saya keluarin dulu aja. Saya keluarin dulu pertanyaannya. Oke. Soal sektor infrastruktur abis ini. After bro, Arfan menyelesaikan yang kayak gini. Infrastruktur kayaknya sih, saya sih enggak, bro. Enggak ya? Saya sih enggak ya. Saya bilang kemungkinan banyakkan stimulus pemerintahnya buat konsumsi ya, bro. Untuk konsumsi, untuk konsumsi ya. Saya pikir infrastruktur udah enggak ya. Tapi lihat valuation-nya. Kalau valuation-nya masih sebelum COVID itu sempat ada berapa bulan akhir tahun lalu itu infrastruktur naiknya gila-gilaan. Karena memang valuation udah single digit, bro. Yang tadinya back in 2014 itu 30. Sekarang itu udah single digit, memang udah murah banget. Kalau saya secara longer term ya, saya nggak tahu kalau terlalu pendek. 1 to 3 months, I don't know. Kalau longer term, saya enggak infrastruktur. Oke. Nah, kalau sektor pilihan Bro Arfan buat investor retail nih, soalnya investor retail biasanya sukanya kan bisikan-bisikan nih, cari-cari wangsik dan wejangan, ya kan? Nggak apa-apa, di sini sebenarnya sudah dewasa,
kita sudah bisa menganalisa sendiri. Cuma kita Ya, butuh wangsit. Nah, kira-kira Bu ya. Arfan kalau mau kasih kisi-kisi, bocoran, clue-clue saham, kira-kira apa saham atau sektor yang harus kita perhatikan dan plotokin 1 bulan ke depan? Waduh, 1 bulan ke depan susah banget ya. Iya. Oke, oke. Ini kita selesai jam 9 ya bro ya? Tinggal 6 menit. Harus ya, nggak tahu nih. Atau, Gue oh, jam oke. berapa nih sekarang? Jam berapa? Kalau jam 9 sih tinggal 6 menit lagi. Oke, oke, oke. Oke, gini bro, gini. Sektor pilihan ya, Iya. dalam waktu 1 bulan. Oke. Jawab dulu pertanyaannya di masing-masing individu. Yaitu satu pertanyaan. Apa yang bisa membuat market turun banyak? Karena kan itu mesti jaga kan. Gua beli ntar jebol bro. 1 bulan bro, gila pendek amat gitu kan. Iya. Jebol, waduh hancur berantakan, minus, mati, ada cicilan repot nih kan. Nah, coba analisa apa yang bisa membuat market turun banyak. Nah, saya bantu jawab. Biasanya yang bisa bikin market turun banyak atau market bisa naik banyak itu adalah hal-hal yang belum ada di picture. Yang surprise factor, bro. Iya, Yes. Turun naik banyak ya, lebih dari 10. Maksudnya Oh. tiap tahun mah indeks, saya ingat banget 2007 itu indeksnya plus berapa ya? 40 atau 50 saya lupa. Atau 2007 ya. Tapi ada certain month, 2 atau 3 bulan tuh indeksnya tertekan minusnya banyak banget, bro. Jadi tiap tahun itu kalau minus 10 tuh saya bilang biasa. It stocks, bro. Iya kan? It stocks. Minus 10 tuh biasa, saya bilang. Oke. Yang surprise tuh apa? You analyze that. Ya, saya bantu. Apa yang bisa surprise bikin indeksnya tiba-tiba pam jatuh? I don't know. Apa ya? I don't know. Tiba-tiba global lockdown lagi kali. Oke. Second wave. Cuman saya bilang second wave juga orang udah tahu, bro. Udah antisipasi ya? Iya. Maksudnya orang udah, wah ini bisa second wave nih, bisa second wave. Pasti ada sell off. Cuman mungkin nggak banyak-banyak amat. Sama kan kayak awal 2020, orang Januari lihat Wuhan lockdown masih ketawa-tawa kita, bro, di Jakarta. Iya. Iya kan? Masih ketawa-tawa, nggak tahu semuanya lockdown, bro. Hancur. Iya. Ekonomi global disrupted, hancur, pasti jebol. Minusnya 40 langsung kan. Nah, jawab itu dulu. Apa yang bisa membuat turun banyak? Oke. Kalau jawabannya so far kayaknya nggak ada nih, ya tetap kan yang bisa bikin turun banyak yang not in the picture. Oke. Nah, sektor pilihan dalam 1 bulan saya bilang, assuming semuanya baik-baik aja, global dan Indonesia nggak ada lockdown lagi, saya bilang retail, transportation, itu sih saya bilang, bro. Itu 2. Oke. Banking lebih long term sih. Tapi ini sekarang lagi dipompa banyak banget good news di banking, di bank-bank himbara. Oke. Nah, kalau tadi dari yang Bro Alvan saya bisa simpulkan, tadi kan Bro Alvan bilang cari sebuah faktor yang surprise. Ya kan? Jadi mungkin nggak kayak begini, karena semua orang sudah antisipasi, Q2 pasti jelek, Q2 GDP pasti jelek, dan nanti ternyata datanya keluar, dan beneran jelek, marketnya malah nggak jatuh. Setuju. Marketnya malah naik. Yes. Karena sudah antisipasi. Yes. Possible lah kayak gitu. Very possible, bro. Very possible. Awal-awal US itu rebound, datanya lagi jelek-jelek ya, bro. Iya, iya. Orang nggak peduli karena stimulusnya 20% dari GDP US. They will buy anything, your baseball card, your baseball cap, anything. Iya kan? Betul, gue bilang nanti angka Q2 keluar, mungkin ya, asumsi Ceteris Paribus sama-sama aja, mungkin ada sell off sedikit. Cuman gue rasa pasukan retail akan masuk dan beli. Gue rasa ya. Mungkin ada sell off sedikit, mungkin. Jadi yang sudah expected bakal jelek, ternyata jauh lebih jelek. Nah itu pasti kena sell off tuh. Tapi in general market, kecuali angkanya jelek banget ya. Ternyata GDP kita, GDP Indonesia nggak hanya minus 0,1, minusnya 3 gitu. Mungkin nggak bisa minus 3 ya. Nah kalau kayak begitu, mungkin sell off-nya lumayan. Tapi saya bilang kalau ada sell off banyak sih, ya saya bullish ya. It's time to mulai cicil beli. Again, news flow-nya ini sangat cepat sekali berubah, bro. Be careful.
Dow Jones aja dari siang nih, kita nih siang nih, lihat nih, kerja nih. Dow-nya minus 200 nih, which is 1%. Taunya tutupnya minus plus 500. Begitu juga kebalikannya. Dow future plus 300. Semua aman nih, gue beli. Tutupnya minus 700. News flow-nya bergerak sangat cepat. Be careful. Makanya you must have trading plan. Oke. Nah, kalau ngomong soal retail terakhir, ini last question. Bagaimana cara kita memperhatikan kekuatan retail? Maksudnya gini, retail kan udah pasti nggak beroperasi dalam beberapa bulan terakhir, ya kan? Otomatis kan no revenue dalam beberapa bulan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mengukur nih retail mana yang punya nafas paling panjang? Jadi kalaupun PSBB-nya, let's say, diperpanjang sampai Desember pun, ya dia masih punya cash buat ngukupin semua posisi utangnya, dan mungkin 2021 dia buka, earning recovery-nya cepat. Nah, apa yang mesti dilihat nih? Kalau kita mau cari dari antara retail yang ada di sektor Indonesia, siapa yang nafasnya paling panjang dan siapa yang possible earning recovery paling cepat? Apa yang mesti diperhatikan? Balance sheet kah? Laba bersih kah? Profit margin kah? Atau lokasi-lokasi tokonya? Atau segmen kelas customer-nya? Paling simple lihat balance sheet aja, bro. Kalau udah mesti lihat sampai toko-toko aja, mesti on the ground agak sulit ya. Dan kayak misalnya contoh, boleh sebut merek ya? Ace misalnya. Boleh. Ace itu sales generation banyak kan dari non-Jawa. Apalagi zaman waktu komoditi boom. Banyak kan revenue-nya itu dibanyakan dari non-Jawa. You cannot check toko-toko di non-Jawa kan. Logistiknya mahal, bro. Untuk ngecek kan. Lihat balance sheet-nya aja. Mana yang paling strong. Yang paling gampang. Nah, kalau Tapi dari saya sektor bilang, retail, mana yang paling strong sekarang? Dari Ace, Ramayana, MAP, dari yang top of mind retail, menurut Bro Alvan, siapa yang punya posisi balance sheet yang relatif lebih kuat? tadi bro bilang dengan asumsi PSBB-nya bisa diperpanjang sampai Desember. Desember. Waduh. Kalau itu semuanya teller, bro. Satu. Semuanya teller pasti. Tapi kelihatannya yang masih bisa bertahan itu Ace. Atau Ace. cari yang banyak tokonya stand alone building yang masih buka. Oh, oke. Ya, sebabnya kan nanti kan kalau masih PSBB kan mallnya tutup. Oh, jadi yang bukan di mall ya, yang stand alone ya. Betul. There's an interesting story about Ace. Ace itu PE-nya mahal. PE-nya mahal, bro. Tapi di Amerika, relative valuation yang sama, itu PE-nya keep getting more expensive and more expensive. Dan biasanya tren ini akan, semuanya sama. Semuanya akan... Kalau di Amerika, Ace itu seperti apa sih? Walmart atau apa? Kalau Ace itu, kita kalau mau cari peers di Amerika yang mirip-mirip seperti apa di Amerika? Nah, gue mesti cek di Bloomberg nanti. Tapi gue ngomong takut salah, bro. Oke. Tapi ada ya di Amerika ada yang mirip. Yes, ada dan PE-nya makin mahal. Oke. Gitu. Atau cari yang kalau PSBB sampai Desember sih berat loh, bro. Itu bisa teller semua sih. Itu retail banyak yang berantakan. Retail banyak berantakan, yang survive ya supermarket yang banyak jualan online. Ya these days lah sama ini. Kalau PSBB perpanjang itu ini telco sektor, bro. Oke. Makanya awal-awal rebound itu kita kan telcos. Karena orang banyak menggunakan data. Gue aja nggak pernah IG live hari ini. Gue nggak pernah pakai Zoom. Gue sekarang ketagihan Zoom, bro. Gue satu hari kalau nggak Zoom rasanya agak ngilang ya. Dia bingung, bro. Kayak satu hari nggak disayang-sayang sama istri gitu, bro. Bingung rasanya. Oke. Tadi kan udah sempat ngomong soal Ace, kita udah sempat ngomong soal beberapa retail. How about Ramayana? View-nya gimana? Ramayana kan juga sering kok di top of mind orang. Ralls, Mapi. Bro, gue masih nggak ngerti audiens ini, bro. Gue takut ngomongnya. Oke. Gini, gue ngomong fundamentalnya yang jelas ya, yang pasti. Ramayana itu on a normal year, 90% revenue dan earnings-nya itu contributed by Lebaran season sales. Oke. Nah, sekarang Lebaran season sales-nya udah hilang. Udah selesai. Bukan di Natal loh, bukan di Desember ya. Sekarang udah hilang. Ramayana juga punya masalah dengan supermarketnya yang loss making. Oke. Jadi masih berat. Oke. Masih berat. Sip.
Thank you Bro Arfan. Oke? Oke, Any more udah question? jam 9. Cukup. Kalau kita lanjutin Siap. kayaknya bisa gua aja. Kita kan nggak cuma sesuai janji. Kita udah Ya, janji gue jam mesti 9. nidurin anak juga nih. Kita kepakin janji jam 9. Makasih Bro Arfan buat Siap. waktunya. Thank you Terima banget. kasih semuanya. Tadi sampai 500 orang loh Bro. Rame. Siap. Yang liatin Siap. Bro Arfan. Thank you Bro. Ya, Thank you, selamat thank you, malam. Stay thank healthy you. Bro. Ya.